Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velgi Holiarisa Putri dengan NIM J3A118215 dari kelas E Praktikum 1. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah editing video. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui editing video itu sendiri apa. Jadi, editing ini berasal dari serapan bahasa Inggris dan editing berasal dari bahasa Latin, yaitu editus, yang artinya merupakan menyajikan kembali. Editing adalah proses penyambungan gambar dari banyaknya shoot tunggal sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Nah, fungsi editing ini sendiri yaitu untuk memperpanjang atau memendekkan waktu, kemudian mengontrol waktu, dan memberikan penekanan terhadap shoot tertentu sehingga membentuk sebuah alur cerita yang utuh. Langsung aja, sejarah editing. Sejarah film ini dimulai pada tahun 1895 setelah adanya film bisu milik Lumière bersaudara, masing-masing bernama Louis Jean Lumière dan Auguste Marie Louis Lumière, lewat film yang berjudul La Suite des Journalistes. Film ini dibuat sangat sederhana, dengan shoot posisi kamera yang statis. Ketika itu, dunia belum sama sekali mengenal editing, dan semua film dibuat dengan teknik single shoot tanpa proses cutting atau pemotongan. Kemudian, tanggal 28 Desember 1895, Lumière bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah Boulevard des Capucines, Paris, yang sekarang dikenal dengan nama Grand Cafe. Ini merupakan proses penayangan video pertama kali secara massal. Film lainnya dari Lumière bersaudara yaitu Baby's Dinner tahun 1895 yang cuplikannya dapat dilihat. Kemudian pada era 1900-an, George Mills sering menggunakan teknik dissolve untuk melakukan trik sulap dalam film-filmnya. Ia mendapat julukan sebagai Bapak Visual Effect. Nah, pada filmnya yang berjudul Man of Heads tahun 1898, George berusaha memberikan ilusi di mana seolah-olah kepalanya dilepas namun tetap hidup. Teknik dissolve ini merupakan teknik compositing pada zaman itu, dan saat ini bisa digunakan dengan mudah di Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Kemudian, perkembangan produksi film sebagai media tontonan baru berkembang dengan pesat, khususnya ketika Edwin S. Porter pada tahun 1903 memproduksi film berjudul The Life of an American Fireman yang berdurasi 6 menit dengan 20 shoot. Edwin S. Porter ini menyusun sejumlah shot secara berkesinambungan. Dahulu pengambilan gambar bergerak atau film hanya untuk mendokumentasikan kejadian, dan belum ada istilah editing. Porter ini berhasil membuat terobosan baru dalam teorinya, yaitu parallel editing, yang menggunakan shoot dari dua kejadian berbeda lokasi tetapi dalam waktu yang bersamaan. Metode Porter ini kemudian dilanjutkan oleh D.W. Griffith yang mengembangkan parallel editing untuk menambah ketegangan adegan aksi dalam filmnya menjadi teori baru, yaitu penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Dia juga membuat variasi tipe shoot, seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, dan tracking shoot, sebagai materi untuk melakukan editing. Sejak itu, film dibuat dengan cara shoot satu per satu. Dramatisasi film dirintis oleh D.W. Griffith dengan diproduksinya film-film yang diberi narasi dan visualisasi. Karena karyanya dianggap sebagai tonggak sejarah editing, maka D.W. Griffith dikenal sebagai Bapak Editing. Di era 1920-an, teknik editing mencapai puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para sineas Rusia. Salah satunya yaitu Pudovkin, dengan lebih menekankan pada konstruksi editing. Eksperimen Pudovkin ini dapat dilihat dalam film Mother tahun 1926. Dari metode ini dapat pemahaman bahwa editor dapat mengubah-ubah urutan shot sesuai keinginan, dan hal ini berpengaruh pada makna pesannya yang disampaikan. Nah, era berikutnya, sineas Rusia lainnya yakni Sergei Einstein yang juga sangat terpengaruh oleh teori editing Griffith dan teori dialektika filsuf Karl Marx. Dari gabungan dua ilmu ini, dia membangun teori editing montage dengan membaginya ke dalam 5 komponen, yaitu metric montage, rhythmic montage, tonal montage, overtonal montage, intellectual montage.
Semua teori ini tertuang dalam karyanya, yaitu Strike, The Battleship Potemkin, dan October. Kemudian di Amerika ditemukan alat yang bernama Moviola oleh Iwan Serioer tahun 1924. Moviola ini adalah mesin vertikal yang memungkinkan editor memutar film di layar kecil, sementara mereka bisa meng-cut adegan yang mereka inginkan. Alat ini sangat populer pada zamannya. Alat ini dikirim ke jurnalis di seluruh dunia untuk menyatukan film berita dengan mempopulerkan suara. Salah satu perkembangan terbaru dalam pengeditan ini adalah munculnya komputer dan pengenalan pengeditan digital yang telah ada sampai saat ini. Aplikasi atau software yang digunakan saat ini tentunya sudah banyak kita ketahui, seperti Adobe Premiere, kemudian Final Cut Pro XML, ada After Effects, kemudian Filmora, ada juga Vegas, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan mengenai sejarah editing video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.